Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah lagu yang menceritakan bagaimana akhirnya kita nanti akan menghadap pada Allah. Jadi kita harus senantiasa selalu eling Gusti. Lair batin kabeh kudu nglinani bebasan manungsa mung mampir ngombe aja tumeh tuwe aja tumeh gedhe yen tekan titi wanci ra bisa piye. Senadyan kabeh wis kinares mring Gusti nanging manungsa satremo ngampahi ora bisa endo ora bisa semoyo yen tekan titi wanci kudu bisa nampa. Kabeh wis kinares mring Gusti nanging manungsa satremo nglampahi aja padha endo ora bisa semoyo yen tekan titi wanci kudu bisa nampa. Asal eling bali kabeh satremo nglampahi aja lirwa bandha donya sing ngalangi eling Gusti aja nganti kok benjani janji Gusti swarga neraka abadi. Bandha donya sing ngalangi eling Gusti aja nganti kok benjani janji Gusti swarga neraka abadi janji Gusti swarga neraka abadi. Alhamdulillah teman-teman, sebelumnya mari kita sama-sama bersyukur kalian Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kula panjenengan sami masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kalih nikmat sehat, nikmat
disampaikan kita semua pada bulan Ramadan. Fa insyaallah amal-amal kula jenengan dilipat gandake pahalane. Amin. Amin. Nah, niki seniman eling Gusti. Nggih Mas Santo. Iya Mas Iksan. Katakan seniman mualaf kali ingkang namine Mas Santo. Alhamdulillah. Namine Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Niki Mas Santo namine lengkapnya sinten Mas? Nama sekarang apa nama dulu? Nama KTP Mas? Nama KTP Santo Setiawan saja. Wah sih. Nah, nama dulu? Nama dulu pakai inisial. Inisialnya apa Mas? Inisialnya Yora. Yora Santo. Tapi Santo itu ada artinya Mas. Apa Mas Santo? Urip pisan ning wuto. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, seniman lain Gusti atau saudara-saudaraku dimanapun Anda berada ini Mas Santo ini dulu ini seorang mu'alaf ya Mas. iya. Alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah. Nah, dulu Katolik. Dulu di seberang jalan ya. Sekarang udah nyebrang Mas. Sudah nyebrang. Taat Mas. Alhamdulillah. Masya Allah, Insya Allah. Ya. Nah, Mas Santo, kemudian ada gitaris hijrah. Masya Allah ini. Siapa Belajar, namanya ini Mas? Mas Erik. Mas Erik, iya. Mas Erik ini dulu seorang seniman yang mengiringi biduan-biduan luar biasa ya Mas ya. Ser. Tapi ternyata ada tekanan hati kawan-kawan. Nanti lebih jelasnya kita korek ya Mas. Dan akhirnya memutuskan untuk hijrah dan berjualan batagor. Nah, nanti alamatnya kita share di bawah sini. Jadi teman-teman pemirsa semuanya harus wajib merasakan batagor maknyus. Bang Erik. Baik. Monggo. Saya ke Mas Santo dulu ya. Kita akan korek-korek Mas Santo. Mas Santo. Siap Mas. Tadi lagunya Eling Asal Eling Bali itu luar biasa sekali Mas. Saya pengen tanya Mas Santo itu kenapa sih kok bisa ya titik balik jenengan itu kenapa kok memilih mu'alaf masuk ke Islam itu kenapa Mas awalnya? Ya itu sebelumnya saya itu terlahir dari keluarga non-muslim. Dari kecil sampai dan saya sudah dibaptis dan saya sudah punya nama baptis dan itu bagi saya dulu nama kebanggaan bahwa dengan nama itu saya sudah Yesu pokoknya. Terus ini langsung singkat ceritanya aja. Almarhum Bapak juga seorang majelis dulu. Majelis apa? Majelis di itu gereja gitu. Ya terus saya ya itu langsung singkat langsung bulan November 2017 saya mendapatkan pekerjaan yaitu profesi saya itu cara kasarane koki lagu. Jadi memasak Komposer Mas ya? Nah, komposer, kompos ki pupuk, ser pembuat, jadi pembuat. Masya Allah. Ya, jadi saya pas waktu di Surabaya ada telepon dari seorang produser dari Kediri. Yang telepon saya yang hari itu saya harus segera meluncur ke Kediri karena ada proyek gitu katanya. Kok bisa tahu nomor saya? Dari ini. Oh ya oke. Proyek di Surabaya selesai, saya berangkat ke Kediri, sampai di sana itu jam 1 malam, sampai di Kediri. Saya langsung disambut dengan keluarga, dan itu saya langsung didepi pekerjaan. Saya tuh, bapaknya itu kalau saya manggil tuh, siapa? Pak Ali. Pak Ali? Ya, seorang produser dari Kediri. Ya itu, yang istrinya itu Bu Aini. Bu Aini itu langsung, aku kira iso nggawe lagu Mas. Aku ki duwene ayat kursi. Lah terus gimana Bu? Saya itu non muslim loh Bu. Ora urusan. Aku penting pengen lagu ki mbok demok. Kan kowe gane jarene nggarap-nggarap lagu. Iya Bu. Tapi iki terjemahane golek ana sik dhewe lho ya. Berarti aku ora arep ngandani artine. Ini cuma berupa bahasa Arab. Loh, apalagi saya bahasa Arab enggak tahu Bu. Saya benar-benar waktu itu enggak tahu bahasa Arab. Pikiran untuk menjadi muslim pun nggak ada sama sekali. Ya, datang langsung didepi itu. Ya? Mbok ya ditawani kopi apa segosik ngono. Langsung didepi tongseng, dadi bangsa beler tapi tongseng.
Nah, terus setelah itu nah, ini tak tabrak ya gelondangan tenang. Setelah itu saya, loh ini gimana kan Bu? Ya udah nanti kamu sama operatornya waktu itu Mas Rama, operatornya. Saya sama teman satu, saya langsung masuk studio tapi saya izin Bu. Saya doa dulu boleh? Oh boleh, gak ada larangan berdoa, wong berdoa dilarang. Sing dilarang itu sing elek-elek baik. Oke Bu, saya berdoa. Dengan berdoa saya waktu itu, iki aku lagune piye wong bahasane Arab kayak saya soalnya nulis braille waktu itu. Saya tuh searching ke Google, kayak operator iki yo cuma membacakan Arabnya saja. Wih artinya apa lek? Mbuh gitu tok. Ya wis. Ya alhamdulillah waktu itu saya pegang HP saya untungnya udah bisa ngomong jadi saya searching di Google. Udah saya print. Saya storekan ke Pak Ali. Ini gimana Pak? Ini baru satu artikel ya, cari lagi. Tuh singkat cerita sampai 3:30 pagi itu saya telepon teman saya yang kuliah di UMS. Itu saya telepon. Tolong aku kirimono terjemahan ayat kursi. Wah edan nih, nggo ngopo malah entuk edan to siji sik itu. Edan yang pertama. Iki aku tenanan iki urgent banget. Lah nggo ngopo len badal itu tetap dia enggak percaya. Wis tolong kirimono. Lalu dia ngirimi. Ojo arepe neh aku arepe wis ngelu iki aku. Iki kirimono Indonesiane wae. Oh iya kirim Indonesia. Terus tak print lagi. Singkat cerita sampai 3-4 kali print. Dah. Ya, terus besok pagi itu saya itu biasanya kalau aransemen sama splendor itu paling 3 sampai 4 jam itu sudah jadi. Itu sampai jam 5 pagi itu lagu belum saya sentuh. Karena saya masih dituntut mencari terjemahannya yang paling akurat. Masya Allah. Jadi setelah itu saya tahu terjemahannya, saya izin tidur dulu udah 5:30 pagi itu soalnya. Izin tidur jam 8 dibangunkan. Saya sudah bangun terus lanjutkan proyek yang tadi belum selesai. Waduh, mbok sarapan sik to Bu. Karena ternyata jam 12 nanti lagu harus selesai. Padahal kalau saya ngaransemen nek model diserepek gitu kadang-kadang kan setelah lagu terjemahan masuk ya udah buat notasinya. Ijik rekoso meneh ijik kon golek notasine saya gitu. Setelah notasi saya buat jam 9 sudah saya storekan notasinya di ACC. Ya kowe no sing nyanyi. Loh. Kok aku meneh toh kok. Jadi kok koyo rekoso ora entek-entek lho. Wong biasane kan saya tugasnya tuh cuma mengaransemen dan guide itu cuma humming. Nah, itu suruh nyanyikan, suruh menggaiti vokalnya yang utama. Vokalnya utama itu seorang artis, yaitu artis yang dari sana. Saya suruh nggaiti. Ya udah. Saya nggaiti lagu itu biasanya itu 1 atau 2 kali ulang itu selesai. Itu sampai 8 kali ulang enggak selesai karena setiap saya nyebut Allah selalu di-cut. Bukan Salah. apa? Salah. Salah. Oh iya. Salah pelafalan. Bukan Allah gitu. Sampai berapa kali? Bu, aku kan gait orang urusan gait-gaitan, gait tok salah. Jadi saya gitu. Iki diuji pisan. Terus itu sudah selesai ya udah. Akhirnya ya maksimal saya bisanya cuma bilang Allah, pakai seolah-olah ada W-nya. Itu maksimal Bu lambeku. Aku kulinone munine ora kuwi aku ya ngono sampai jawab gitu. Nah, saya sampai jawab gitu terus setelah selesai lagu itu belum selesai sampai lafal Allah belum selesai saya itu nangis genti pas waktu refren pas tiada satu pun yang dapat mengerti itu berhenti karena saya menangis. Wah, bergetar hatinya ya Mas ya. Karena waktu saya belum waktu saya belum Islam karena saya belum pernah merasakan kehadiran Allah dalam hati itu seperti ini. Jadi seolah-olah waktu itu tutokno, rampung gitu. Jadi ada yang menyemangati bahwa lagu itu akan selesai saya garap. Itu perasaan di dalam hati. Iya, setiap saya take faktor film mesti saya berhenti. Karena harus nangis dulu. Itu lagunya itu agak palas karena saya ngempet nangis yang di guide-nya itu. Setelah itu saya pamit pulang dan Pak Ali, ya kalau bilangnya Gus Ali ya, bukan itu bilang, aku ora ngerti le, mbuh kapan, tanggal piro, jam piro, besok sholat. Itu terngiang yang di telinga saya sampai bulan Desember, waktu itu kan hari itu, saya ke gereja. Saya enggak konsen waktu itu. Yang saya dengar tuh cuma entah kapan, jam berapa kamu sholat.
Waktu itu saya jawab, ya nggak mungkin toh Pak. Mbah aku ya mau pengen ngomong wae lambeku kok gitu toh. Suaranya Gus Ali. Iya. Itu kalau saya manggilnya Gus, kalau teman-teman manggilnya Pak gitu. Karena kan ikut-ikut konco-konco Kediri rek, ya opo rek gitu loh. Jadi terus setelah itu sampai itu titik puncaknya saya pulang dari Jember, saya nggak bisa tidur selama seminggu Mas. Sampai saya beli CTM, beli obat tidur lah istilahnya ya. Sampai saya minum 2 itu setiap dengar adzan, entah itu adzan apapun, sepulas apapun, sampai saya pakai headset. Biar itu nggak dengar adzan, itu bangun kok Mas. Setiap saya dengar adzan mesti saya bangun dan setiap bangun itu saya duduk. Kayak aku mau ngopo iki. Kok sampai saya tuh nyetel lagu sing kira-kira luwih banter saka adane kuwi ya. Meksa kalah banter kok. Karo adane itu luwih banter adane. Itu di perasaan apa Mas di telinga? Telinga. Oh. Telinga. Jadi di telinga. Jadi headset bisa terkalahkan dengan suara adzan. Padahal sudah pakai headset. Itu secara teknik kan wis ra krungu apa-apa to kuwi. Masjidnya yang sampingmu Mas. Ora Mas, rada adoh 100 meter Mas. Orangnya mapan. Nah itu setelah itu sampai 1 minggu saya itu wah gini tak tutuk aku ngelengi tenan iki aku ngono. Lah ora turu wis ra roh edan iku ngono. Double dadi. Terus sampai ke bulan Februari. Tanggal 14 malam Februari saya menelpon teman saya namanya Mas Anung, guru dia tunanetra juga, guru agama Islam di SLB sekarang di Muntilan. Saya tanya, saya di bibir saya itu mau tanya, piye kabare bro, rencananya lambe nih ngomong gitu. Tapi setelah telepon diangkat, piye bos, kalimat syahadat piye bos, loh kok beda karo sing karepku mau. Dia tanya, Dani loro to edane misalnya. Kowe tenanan ora? Aku tenanan, turu ngajarono kalimat syahadat. Ya udah. Masya Allah, ya. Saya tuh tanggal 15 pagi, 14 malam ya saya syahadat tapi belum di hadapan umum, baru pokoknya intinya syahadat terus lah nek wis syahadat ngene kok ngopo bro aku bro, ya salat carane piye, terus lagi padha wutone ngajari piye ya, ngono terus kayak gitu, lagi padha ra ketemu nih, wis ngene, kowe kirim voice note, kok mbuh bener salah, aku 16 tanggal 16 Februari tak sahkan aku gitu, nah udah waktu itu dia ngirimi gerakan sholat tuh pas ba'da maghrib, waktu ba'da sholat maghrib. Terus voice ya? Ya voice note voice dibimbing, ya? Ini tangannya gini, ini dia dengan gojekan juga, nih buah bener pura loh, aku ya raruh loh, dia gitu. Terus soalnya ya siji tambah siji loro soalnya. Jadi Mas Santo ini ketika mendapatkan apa ya, WA atau apa, mendengarkannya pakai voice ya? Iya. Jadi yang didengarkan pakai voice, instruksi apapun ya dia pakai voice. Melihat buka Google juga yang didengarkan voice-nya Google. Ya. Gitu. Semuanya pakai voice gitu. Ya. Ya. Terus setelah itu saya sholat pertama di kamar itu tak kunci dulu kamar. Sholat pertama itu 4 rakaat ya. Saya rakaat pertama itu udah nggak bisa berdiri. Seketika sujud saya nggak bisa berdiri. Nah, apa Mas? Saya nggak bisa berdiri. Saya tuh wah, wes meremi posok keturun. Saya waktu itu sujud, pengenku berdiri Mas, pengenku mau lanjut ke rakaat berikutnya, tapi nggak bisa. Itu saya mulai sholat isya itu 7:04, saya kelar isya jam 9 kurang 20 menit. Masya Allah, lah ngopo Mas? Wah aku merasa tangi ki mau. Turu. Tapi Oh enggak ya? setelah itu, jadi seolah-olah waktu itu kan saya ada banyak konflik, mantan istri minta iki supaya banyak banget lah. Jadi seolah-olah saya tuh bisanya berdiri, di pundak kanan saya ini seolah-olah ada yang bangkitkan pelan-pelan. Padahal kamar sudah saya kunci. Masya Allah. Jadi ketika saya duduk itu saya sing nangek wong kan mesti semu digeret. Itu enggak, mengikuti gerakan saya bangun pelan-pelan. Dan setelah itu seperti ada suara, cukupkan sholatmu sudah aku terima. Masya Allah. Jadi- Allahu Akbar. Setelah Luar itu biasa. di dada saya ini seperti apa beban semua apapun loss. Di lost doll. Lost doll. Jadi ada beban apapun dan saya memutuskan 16 Februari ya 2018 sholat Jumat pertama saya itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya itu. Tapi ustadz saya yang mensyahadatkan saya masih bilang, iki rung tekan semene lho le, test drive-mu. Nah, iki. Nah, Ya. ini perjalanannya Mas Santo, titik baliknya Mas Santo di mana
dia memilih untuk memeluk agama Islam. Jadi pertamanya dapat proyek ya Mas ya. Dapat proyek diuji sama Gus Ali kayaknya. Hijrah karena musik juga. Hijrah karena musik, karena keahlian beliau sebagai komposer musik. Kemudian mendapat materinya itu ayat kursi ternyata. Masya Allah ayat kursi. Nah anehnya yang memberi proyek itu ternyata tidak memberikan proyek itu ya draft gitu ya. Tapi justru Mas Santo ini yang disuruh mengulik. Iya, terjemahannya. Mengulik terjemahannya, apa namanya, Sumbernya bahannya, dari mana. sumbernya dari mana dah. Akhirnya secara tidak langsung beliau juga akhirnya meresapi ayat kursi itu ya Mas ya. Iya. Sampai suruh menyanyikan dan akhirnya hatinya tergetar juga ya Mas ya. Iya. Yang dirasakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mas, itu kan proses titik balik yang Mas Santo alami. Pasti semuanya seorang muslim, seorang yang beriman akan diuji Allah lah Mas. Ya. Wis ngomong aku iman karo Gusti Allah, apa tenan katanya. Nah, Mas Suryadi, kawan-kawan yang lain ini pasti ada ujiannya masing-masing. Setelah merasa iman atau menambah iman kepada Allah gitu ya. Nah, Mas Santo ini kira-kira ada enggak ujian-ujian setelah memeluk agama Islam tuh dari ujian yang kecil sampai yang terasa berat apa Mas Santo? Alhamdulillah ujian itu banyak ya. Tapi saya alhamdulillah menjalannya itu orang maksudnya kita manusia biasa tanpa iman, tanpa bekal iman menjalani ujian mesti ngeluh. Ki apa to ki urip iki ujian apa nasib to ki mesti gitu. Mesti. Tapi saya waktu itu sudah dibekali oleh Ustadz saya, ya, Ustadz Sartono, tunanetra juga dia. Itu membekali bariki kowe melakumu kesandung-sandung loh. Tapi kowe kudu kuat nglakoni kuwi. Jadi orang Islam itu kalau pengen jadi Islam yang bener kudu wani kesandung. Wis dikei kode ya Mas ya? Iya, sudah dikasih. Dan ya jenenge zaman medsos ya Mas. Kan itu saya ajak temen. Ternyata temen itu merekam waktu saya syahadat, diposting ke Facebook. Otomatis keluarga ada yang lihat kan itu. Oh iya. Adik saya Semua melihat. keluarga. Langsung frontal. Saya sholat 1 hari 2 hari aman nggak ada. Hari ketiga ibu langsung wah intinya saya suruh pergi. Suruh pergi Mas? Suruh pergi. Wes foto diusir aja sampai lagi. Raruh. Waktu itu saya telepon pertama kali Mas Suryadi itu. Langsung telepon dengan bahasa saya. Pak Plente, menawa nek kamar ora. Lah kowe ngopo? Aku saiki wis salat. Mau kowe rene sik. Lah rene piye wong? Waktu itu wis aku golek wong sik sing ngeterke wong jenenge ra. Piye to Mas? Rene piye? Sik to, aku dene bingungku santai sahadat. Aku bingung no wong dhek iki wong sangar banget kok mbiyen. Masyaallah dadi Wong taat ya? kuwi mbiyen wong taat banget kok. Nah iya. Aku bingung no dikabari aku saiki aku salat. Ning aku iki piye nasibe? Lah ngopo? Aku kuduan lunga. Insyaallah. Yo gek ngrembel rene aku yo ngono. Waktu itu Ya. di dompet saya itu cuma isi 80.000 waktu saya diusir itu. Tabungan sudah enggak ada. Tahun berapa Mas? 2017? 2018. 2018, iya. 18. Dompet saya isi 80.000 kayak aku cek ngejak konco, tuku bensin. Akalku ya ora kurang akal, aku mampir ngene pom sing aku ndek kanca ning kono. Terus, kowe ngopo sandungo? Aku ki diusir mergo aku salat tok. Wis bensinnya rasa bayar, rezeki meneh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah karena ndi? Arep golek nggon turu. Waduh nek ngomahku enek. Wis ki ora goleke waduh goleke solusi aku ya ngono. Wis Iya. itu terus saya sama waktu itu ada teman yang nganter, saya langsung ke tempatnya Mas Plente. Langsung saya sana, kowe turu kene sik. Kok sik to Pak Sur. Aku ki tak anu sik. Lah kowe nanti aku tak golek nggon sing tenang sik. Ya wis ngono anu kowe bali orene. Saya setelah itu ada satu teman yang nawari rumah. Alhamdulillah saya mendapat pinjaman rumah. Kowe turu apa ajang kene sik sak jelehmu. Kowe nggonono pajekon oleh listrik dhewe. Wis. Jadi wis raruh turu ijen urip dhewe. Oh, urung di bojo ya Mas ya? Belum itu. Belum. Dan itu proses cerai dengan yang pertama itu. Oh iya. Itu proses cerai yang pertama. Terus setelah itu aku ki engko gek makme piye wong aku ra kulino urip dhewe. Nah, setelah itu
Saya telepon Ustaz Cartono itu tadi lagi. Pokoknya modalnya telepon terus. Duit 80.000 aja tetep terus padahal 40.000. Terus duit 80.000 ki saya telepon, "Pak, lha kowe piye? Kowe iso anun Pak kula tak mriku sik." "Lha kowe arep ngopo?" "Kula niki pun diusir." "Oh ya wis rene yo." Lah sana terus Pak Sono saya cerita, "Ya wis ngene le. Ki tak sangoni nggo maem sik nggo 2 dina ke depan." Malah nambah. Tambah 200.000 dadi. Wis alhamdulillah rezeki meneh. Terus dia selalu saya akan pulang dia ojo lali dieling-eling imane dikuati selalu gitu. Setelah itu saya waktu itu maem tanpa disadari saya tuh punya teman dan sekarang juga sudah adiknya Mas Lindes juga itu Mas Tunggul istrinya itu selalu mensuplai makanan. Wes Mas biayanya sak-sakmu. Waktu itu tak kasih 10.000 nganggo pupu sedina ping 3 lho. Nek dihitung rupiah ngono terus piye? Mas, semoga jadi amal jariah. Amin ya Amin, itu kan amin. rezeki juga. Ya, ya. Karena saya merasakan ya Allah karena ini aku sendiri yang Allah sendiri yang memelihara aku gitu pikiranku. Setiap saya sedih itu saya dulu kan nyetelnya Quran audio ya. Saya sedih, ya Allah ini gimana kok saya gini terus anu-anu terus itu saya pas ngeplay, ya saya belum tahu bagaimana cara buka Quran itu datang surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri usran, inna ma'al usri usra. Jadi bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Yang datang itu padahal saya waktu itu butuhnya duit. Karena duit yang diberi tadi sudah cukup untuk makan beberapa hari dan ini harus tambah lagi. Waktu itu pas jobnya cek sepi-sepi nih karena dulu klien banyak kan seberang jalan kan ya. Dulu kan gitu terus ya udah itu ya wes lah Allah besertaku aku gitu. Dulu kan belum bisa intinya gitu. Allah bersamaku terus pokoknya. Setiap saya ndonga apalin dhisik mung Al-Fatihah tok cek kleru-kleru. Dadi salate dhisik mung salate Al-Fatihah terus. Karena bimbingannya cuma lewat telepon dan itu berlangsung dan saya ya Allah kalau saya begini terus nggak akan maju keislaman saya. Saya berdoa, saya minta pendamping sekaligus guru ya Allah. Minta ya sama Allah langsung Iya, ya. saya minta sama Allah Iya. langsung dengan bahasa saya sendiri. Iya. Belum tahu caranya berdoa cara Islam gimana. 2019 saya mendapatkan istri seorang guru TPA dan alhamdulillah sampai saat ini Alhamdulillah. dia mendampingi saya dan puasa tahun ini alhamdulillah saya bisa sedikit-sedikit bisa darus dan ini pengalaman yang paling dahsyat. Alhamdulillah. Puasa yang kedua saya kemarin saya sudah alhamdulillah sampai juz 4. Alhamdulillah. Juz 4 itu saya membaca belum selesai, saya sudah dibikin nangis lagi oleh kebesaran Allah karena saya mengalami waktu bahkan sampai sekarang belum selesai. Mobil saya itu hitungannya digadekan lah tanpa seizin saya dan Allah. itu Allah memberikan petunjuk melalui Al-Quran dan saya itu belum baca terjemah karena saya masih pengennya masih melancarkan Arabnya dan saya baca ayat demi ayat tuh saya tuh semakin lama nangis dan nangisnya itu nggak tahu. Hari kedua dan ketiga itu saya sudah nangis setiap baca Quran juz 3, 4 itu saya nangis terus. Jadi saya letakkan Qurannya, saya sujud lagi, ya Allah ampuni saya ya Allah. Ini bukan ujian ya Allah, ini aku yakin ini tempaanmu ya Allah. Masya Allah. Jadi Masya Allah. aku ngomong ya Allah kalau kau mau bentuk saya, bentuklah sesuai hatimu ya Allah. Masya Allah. Jadi saya waktu itu saya letakkan Quran dan Quran itu seolah-olah ada suara, saya seringnya dengar suara Mas. Jadi bacalah aku terus menerus karena aku akan menemanimu. Allahu Akbar. Jadi saya merasakan bahwa keindahan Quran itu di situ. Kalau kita mau membaca, dia akan juga seolah-olah menemani kita setiap hari. Iya. Itu saya sujud, saya nangis, saya pokoknya minta ampun, Allah yang akan selesaikan. Saya besoknya ngomong sama istri saya, Bu, rasah bahas mobil, diiklaske wae. Wong kaya ning lagu eling asal eling Bali kuwi aja lirwa bondo donya sing ngalangi. Engko nek awake dhewe mikire bondo, kuwi uripe awake dhewe ora mlaku, Bu. Nambah-nambahi petenge mripat aku. Alhamdulillah. Insyaallah. Diloske wae bondone. Ikhlas. Iya ikhlas ya Mas. Aku sampai ngomong, lah wong bojoku sing pertama dijaluk wonge dikekke aja meneh iki gur. iki gur mobil gitu loh. Bahkan harga mobil tuh sama sayangnya Allah tuh enggak sebanding. Allah kalau sudah sayang itu kalau memang membentuk umatnya itu memang Masya Allah. Aku pasti kuat Bu. Saiki aku seksenono, aku ikhlas barang kuwi mbuh neng ndi penting kita cari solusi. Bias koyone uang yang membawa mobil saya itu
dibuka hatinya oleh Allah dan gelem sholat dan bisa membuka seluruh keluargaku Allah. yang non muslim bisa menjadi sholat. Mungkin ini pintu hidayah, Bu. Masya Allah. Jadi ojo mikir barangnya, pikiran piye mlakune awake dhewe selanjutnya. Alhamdulillah. Paribasan masak engko sore nggo buka masak ya apa ngono wae, rasah mikir sing wis dipaham gitu. Luar biasa. Luar biasa Mas Santo, Masya Allah. Jadi ujian demi ujian setelah menyatakan iman gitu ya. Menyatakan imannya Mas Santo itu teman-teman dengar sendiri yang dialami Mas Santo itu selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Kembali diusir ya dilakoni, wis melaku. Dilakoni. Dilakoni ya Mas ya. Iya, wutone Tapi- kendelok. Tapi tahap demi tahap selalu dikembalikan kepada Allah. Iya. Solusinya selalu cari Karena kepada Allah. akhirnya kan kita nanti entah kapan kan kita kembali ke Allah juga. Iya. Ya Mas, ini ada yang mau tanya ini Mas, audiens sih Mas. Sinten yang mau tanglet? Saya. Oh nggih, monggo Mas Arya. Dengan satu syarat ojo angel-angel, Mas. Ora, gampang banget ya Mas. Lihat ceritanya Mas Santo dari perjalanan spiritualnya itu kan. Terus mesti kan ada benturan-benturan dan sandungan tadi. Ada nggak sih ketika tersandung itu kayak kepengen kok Islam ini ya aku opo balik ning agama sebelumnya. Nah andai kata ada pun Mas Santoso menghadapi gimana? Gitu Mas. Enggak, Mas. Waktu itu saya malah justru karena setelah saya mendapat sandungan itu kalau enggak salah di surat Muhammad ya, ayat terakhir itu ayat berapa tak? Ayat 37. Itu pokoknya saya baca itu, saya lebih intinya nek menjadi Islam itu ojo ragu-ragu lah intinya itu. Jadi saya semakin seneng, jadi kalau setiap ada ujian itu saya pasti ya Allah ini bentukanmu, saya pasti bilang gitu. Jadi bukan ya Allah kok aku mbok ngenekke, jangan bilang gitu. Jadi kita jangan sekali-kali kalau mendapatkan perkara, mendapatkan suatu masalah, ya Allah iki piye to ya Allah, jangan kita mengeluh tapi bersyukurlah. Karena semakin kita mendapatkan masalah berarti Allah tuh semakin dekat dengan kita. Masya Allah. Nanti saya seakan-akan nggak merasakan kebutaan saya karena Allah sendiri yang memberikan cahaya bagi hidup saya gitu. Nggak ada yang lain. Jadi ya betul sih kalau dalam Islam nggak boleh mengeluh itu betul. Nggak boleh bilang aduh, nggak boleh bilang opo, ini nggak boleh. Harusnya bilang alhamdulillah. Surat ini ya, Ibrahim ayat 7 ya Tat ya. Ya. La in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum innaka adzabil syadid. Nah, barang siapa yang bersyukur maka nikmatku akan ditambahkan ya. Kalau kufur nikmat maka azabnya sangat pedih. Nah, yang dilakukan ketika ada ujian justru bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Allah Mas Santo luar biasa. Mas, ini apa namanya? Tadi kan Mas Santo titik baliknya itu ternyata dari proses surat ayat ya, ayat kursi ya Mas ya. Iya. Lagunya saya penasaran nih Mas. Bisa di play ya Mas? Atau bisa nyanyi ya sekarang ya? Oke. Baik, lagu yang membawa Mas Santo ke jalan yang benar. Menjadi hidayah Mas Santo memeluk agama Islam. Lagu ayat kursi ya Mas ya. Monggo Mas Santo. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup abadi, yang terus menerus mengurus makhluknya, tak sedetik pun tiada terlelap. Dialah pemilik
dan bumi, tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui yang di hadapan dan di belakang mereka. Tiada satu pun yang dapat mengerti tentang ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Allah tak merasa berat memelihara keduanya, karena Allah maha tinggi lagi maha besar. Oh, dialah pemilik langit dan bumi, tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui yang di hadapan dan di belakang mereka. Tiada satu pun yang dapat mengerti tentang ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Allah tak merasa berat memelihara keduanya, karena Allah maha tinggi lagi maha besar, maha besar. Allahu Akbar. Mas merinding kabeh Mas aku Mas. Adem piye? Lagumu gimana lho Mas? Mas, judulnya apa ki Mas? Kursi Allah. Kursi Allah, ayat kursi ya, kursi Allah. Masya Allah, merinding kabeh. Jadi insya Allah jamaah juga merasakan dahsyatnya lagu ini. Nah, lagu inilah yang membuat Mas Yanto tergetar hatinya. Kemudian bambung hatinya ya, bambung ya bahasanya Mas ya. Mencari jalan-jalan kebenaran. Dan alhamdulillah hidayah Allah kasih ke Mas Santo. Kemudian diberi petunjuk jalan, dikasih jalan semuanya dan akhirnya memantapkan diri untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Nah, ini ke step selanjutnya ini. Ada artis saya yang satunya, Mas Erik. Pripun kabari Mas Erik?
Alhamdulillah baik sehat. Sehat nggih. Alhamdulillah nggih Mas. Alhamdulillah. Keluarga sehat nggih Mas? Alhamdulillah sehat sedaya. Sedikit banyak saya sudah kenal cukup lama sama Mas Erik. Mungkin juga tahu sedikit ujian-ujiannya Mas Erik. Nggih Mas. Mas Erik, nah ini tadi kan Mas Santo ya, sudah saya korek-korek ini. Giliran seniman yang hijrah ini, Masya Allah. Gitarnya masih yang dulu ya Mas ya? Ini punya teman pinjam. Oh punya teman. Tapi masih bisa mainkan. Bisa digerobak. Oh iya. Dikit-dikit. Gitarnya Mas Erik sudah jadi gerobak batagor. Masya Allah. Nah Mas Erik, tadi saya tanya Mas Santo, ini Mas Santo kan mualaf, titik baliknya seperti apa. Nah Mas Erik ini kan alhamdulillah sejak awal sudah memeluk agama Islam, seorang muslim. Ya, alhamdulillah. Tapi sempat mencicipi dunia gemerlapnya dangdut gitu. Videoan. Jadi aneh Mas ya, ikut orkes musik dulu Mas, dangdut. Iya Mas. Iya. Ikut orkes. Ya. Nah, Mas Erik sekarang kan sudah beralih profesi dari musisi banting setir jadi bisnis berdagang batagor. Nah, kenapa Mas? Kok pilih berbisnis? Kok nggak ngelanjutkan dangdut gitu? Main musik dangdut itu. Ya gini Mas, kalau masalah bermusik, insya Allah sampai sekarang saya masih bermusik. Masih? Ya tapi ya di jalur tertentu, ya kalau masalah dangdut ya dangdut yang seperti apa dulu. Wah masih ya? Ya Mas, masih belajar lah ya. Nah, jadi ya, tapi untuk kerjaan pokok saat ini emang berdagang. Saya jualan batagor dan tahu gejrot. Itu yang utama sekarang ya Mas ya? Iya. Nah, Buat penghasilan utama berdagang. kenapa tuh Mas? Kok milih berdagang? Itu kenapa Mas? Kok enggak Ya. dulu kan musisi terjun kemana-mana kan? Terjun mengiringi payung. ribuan musik. Mengiringi ribuan biduan. Dan penontonnya juga ribuan itu. Ya itu aja Mas, kenyamanan hati ya. Dulunya sih ya enjoy aja, seneng. Nah, Tapi setelah kenal teman, kenal banyak saudaranya, ya itu neng hati kurang serek ya kok nek tak pikir-pikir uripku ngene terus kok. Kayak nek masalah duit iki saestu Mas, bukannya kok sombong untuk sekelas harian ya itu bisa dibilang turah-turah Mas, nggih Mas. bermusisi ikut dangdut kemana-mana itu turah-turah ya Mas ya? Ya nek dibilang bukan cuma dangdut aja sebenarnya. Oh, apa aja Mas? Ya ada genre yang lain lah. Ya, terus itu nek masalah hasil ya nek dibanding sama ya maaf harian yang lain itu lumayan, tapi ya kemananya itu nggak jelas yang kemana itu nggak kerasa, nggak tahu tiba-tiba ya Uangnya ora habis kroso gini, kontek gitu ya. buat Oh, ngerasa enggak barokah. ya uangnya. itu ya, Iya, mungkin ya kurang gimana ya. Aku kan arep ngomong lolosan wedi nek piye-piye Mas. Ora mau polos wae sing dirasake opo kan itu. Jadi gini Mas, nek ini saya ya, nek menurut pribadi saya dan kata guru saya, nek itu kan nek masalah bermusik ya ini los-losan ya, saya jujur ngomong. Iya. Nek masalah ngen halal haram, saya jujur belum sinau sejauh itu Mas. Iya. Cuma yang tahu saat ini kalau musik itu bermanfaat dengan baik, syukur-syukur dengan bermusik ya bisa tinggal pangiling-iling tentang hidup atau ya kayak Mas Santo tadi lah. Jadi bermusik cuman pilih-pilih sekarang ya Mas ya. Iya. Itu ada efek bagusnya apa efek buruknya gitu ya. Tapi kalau saya bermusik tapi untuk lingkungan. Nah, ini Mas yang jadi pertanyaan, berarti saya dari rumah niatnya cari rezeki yang halal yang berkah. Iya. Tuh. Dulu ya. Iya, tapi sampai lokasi
beda acara. Nah, saya dipertemukan Mbak Bidu lah ya. ya maaf. Saya dipertemukan di situ ada maksiat. Yes kono wis ngono kae lah. Tak Ngono kae piye to, Mas? udah paham ya. Ngono kae. Yes. Itu detail loh aku bingung. Ya gini. Intinya aduh. Nah, terus intinya saya sampai lokasi dipertemukan dengan yang hal seperti itu. Otomatis walaupun saya tidak ikut melakukan, tapi nek saya berpikir pribadi dan kata guru saya itu nek kita ngewangi, apalagi nek saya posisinya kan gayeng nih Mas Malan. Nah, Gayeng ke wong maksiat nih ya. Nah itu. Nah, Gas terus. Pokoknya ra iso ora. Kita ya podo gitu sih. oh iya. Pengalamannya podo. Aduh. Nak urung keser-keser urung. Yen ra tak tuku mejane ra dadi. Nah, gitu. Nah itu terus itu gimana hasilnya gitu loh. Itu terus saya kok tuh tak pilih maksudnya. Wah ini tak pikir-pikir, apa ya iki ya jawabannya ya. Aku selama iki kok nyebut kayak yang ini kayak hasil lagi nendi nek. Ora ketok hasilnya. Nah nek dibilang boros banget aku jane ya biasa wae wong aku nek jajan paling ya sego Bandung go goreng kan umum biasa tuh le. Maksudnya enggak sing wow yang anu gitu. Sego anu kayak Mas. Oh, Segomu. Sego apa kan? Scooby-Doo. Scooby-Doo. lah ya itu kok masuk enaknya kurang aja Mas. Kurang bahkan itu cek nggo ya waktu itu masih bisa dibilang kredit lah kangsur sesuatu barang. Kita ngombayar iki kok ndek iki kok ijek semene kok entek terus saya waktu itu sudah bergabung dengan teman-teman komunitas Seniman Eling Gusti. Nah, terus saya belajar itu mah benar. Maksudnya dari teman-teman enggak ada yang bilang, "Wes kowe lereno wae." Enggak ada yang bilang Enggak gitu ada. Ya cuma ngasih motivasi tapi untuk secara langsung kowe mandek wae. Kowe dodol wae itu yang bilang ke saya itu enggak ada. Enggak ada ya. Alhamdulillah saya tak pikir-pikir terus saya itu perlahan saya sempat ngecek juga. Ngecek, Nah, ya. itu masih ikut musik itu. Terus akhirnya ya terus rembukan sama istri. Untung istri saya itu uangnya penak sabar jadi mau Alhamdulillah ya rezeki iki Mas. Ya. Alhamdulillah bener. Jadi Bu, aku pengen lahiran gini. Yes. Monggo itu jenengan jenengan. Yang penting nek bisa ya keluarga ya tercukupi lah buat maam gitu. Ya. Terus akhirnya Saya saya enggak ada ketakutan sama sekali jenengan berhenti. Alhamdulillah untuk enggak. ikut bermain musik. Enggak yang Mas, alhamdulillah los banyak banget. mudaratnya. Ya, los ya. Los banget Masya malah Allah. ya sempat bilang gini. Ya apa anu wae ning anu Mas. Waktu itu sudah berproses. Dalam arti ya wis gini wae kowe ya intinya jangan bermusik ning dinggo nglunasi iki sik apa piye. Terus aku ya cek wes ki aku kok raser aku ora aku nek ora ya ora. Gue ngelunasi kreditan sih wae. Nah, gitu. Gitu. Ya. Terus Milih ora wis pokoknya men ora aku mandek ngono ya. bersikeras ora ya insyaallah tetap enak dalan kula kan ranjang guru kula nek guru kula terus terang Pak Waja kali Mas Blende kok rencang seniman itu Curhat ya Mas. aku nek bilang itu guru saya dan aku belajar dari beliau-beliau gitu. Terus pokoknya nek kita ki mau berubah baik karena di jalan Allah. Insya Allah pasti Allah ngasih jalan dan insya Allah ngasih yang lebih. Gitu. Dan saya benar-benar membuktikan Mas. Itu nek bisa dibilang lebih maksudnya ya maaf bukan hal materi ya. Tapi hal hati. Itu saya lebih nyaman berdagang Mas. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi gini loh kayaknya. Dulu ya nek anu ya nek jenengan apa lelek ya. Nek tukang gitar bayaran pira ya?
Anu kewan rambut. Tumo. Dhisik. Itu 5. Itu 5. Kuwi nek ra ditinggal mlayu barang. Tinggal ae. Ditinggal mlayu sapa? Sing ngejob. Coba. Ya Allah. Angger wis muni kula njing-njing sowan Mas genah ruwet ki angger njing sowan. Iya Mas, aku itu ya nek anu ya Mas ya, rata-rata ya minim ya jujur ya bilang 150 yang 200 lah wis. Ku mangkat dhewe ngotong-ngotong wis ngono kae ta ya. Itu sama saya ngojek terus dagang itu kadang untuk badi sok 70 ya, sok 1 sok punjul, sok untuk badi 40 yes naik turun lah ya. Itu nek dicakne itu bisa dicakne yang dicek ketemu ki mau dicakne bisa Mas. Insyaallah. Buat tuku bubur. Anak misalnya apa tinggal kebutuhan apa tinggal ya kebutuhan rumah tangga lah. Itu Kroso ya Mas. kroso Mas. Kroso ya. Oh, nek masalahnya lagi ya jujur yes. Cik ngene-ngene iki wae ta. Cuma nek nang ati rasanya aku kok nyaman. Nek dibilang bermusik saya masih bermusik. Saya misal ayo Rik dolanan dangdutan. Nah, dangdut sing kepiye sik nggen acara apa sik? Asik. Situasi dan kondisi piye sik? Sponsornya apa sih? Nah, gitu. Era. Itu jujur Mas. Terus kula pun tak niati, kula job ikut umum ya, ikut musik umum itu. Kula terakhir job tanggal 28 Desember tahun 2019. Jadi tahun 2020 itu aku main itu umumnya cuma 2 kali ya. Itu pun aku wis WA temanku. Jadi tapi temanku kayaknya udah tahu karakterku. Oh nek Erik nek main geleme mungkin ngene ya itu. Sing manfaat. Itu kula kelingan banget tahun 2020 kula main cuma 2 kali tok Dil. Dalam arti yang umum lah ya. Nah, Itu 2021 udah. 2021 untuk main umum saya belum pernah. Udah. Belum. Lah iya kan iku rak hitungane genre ini udah beda gitu. Sudah jalur yang benar Nek tahun ini baru ini kemarin bulan puasa itu. Ya. Masya Allah, luar Gitu biasa Mas Erik ya. gitu. Jadi apa namanya berawal dari kegundahan hati juga sebenarnya. Ya, enggak Kegundahan nyaman hati, Mas ketika ketidaknyamanan hati ketika bekerja di dunia yang istilahnya mensupport kemaksiatan, ya, mendem di gaske tambahi. Nanti kan pira Mas? Jam Ya 3 diubengke. takut Kuwi lagi mendeme durung biduane. Yang tuwing jare. Ya. Jadi kalau di Seniman Eling Gusti itu sangat memperhatikan ini ya Mas ya. Bagaimana kreator itu bisa menghasilkan karya-karya yang istilahnya bermanfaat positif untuk masyarakat gitu. Selalu memperhatikan itu karena yang kita bahas, yang kita kaji ketika seniman kreator itu karyanya itu memperburuk, istilahnya memperburuk keadaan, dia asal-asal karya yang membuka aurat, istilahnya karya-karya yang istilahnya membuka. Kalau dangdut kebanyakan sekarang ya kita lihat aja lirik-liriknya masalah aurat, masalah seksual gitu ya. Twing-twing pokoknya itu. Nah, kita coba yuk berkarya sing ora ngono kuwi. Ya dangdut ya ora apa-apa ya Mas ya. Cuman ya ayo liriknya kita buat yang insya Allah bermanfaat untuk masyarakat. Gitu ya Mas ya. Berarti masuk di situ jenengan ya Mas. Alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah. Kemudian hijrahnya beliau itu ya ada pertimbangan dengan istri yang menguatkan ya Mas. Alhamdulillah ya Mas ya. Sampai sekarang gitarnya didol tadi ya kayaknya Mas ya. Gitarmu didol gak Mas? Ya buat keperluan ekonomi dulu sih. Ada perlu. Soalnya kan nek kalau semua ya tak kira ya, bukan cuma saya dok. Nek dalam proses berjaya faktor ekonomi itu pasti itu Mas. Nah, sampai akhirnya memutuskan hijrah dari bermusik yang tidak bermanfaat. Ya banyak apa namanya ujian ya, pasti ya. Pasti banyak ujian dan kemudian memutuskan untuk berdagang batagor.
Di mana Mas dagangnya? Di Purwosari. Di Jalan Purwosari. Hasanuddin. Di dekat Puskesmas Purwosari ya. Anunya itu loh kan Pinggiril pokoknya. pinggiril Rumah Sakit Kasibu. Oh. Itu kan sebelahnya itu ada gang Indomaret itu loh Mas. Nah itu jenengan ngalor mentok kan ada rel. Nah di situ. Masya Allah. Di pinggir rel loh ya, jangan di tengah rel. Pinggir di sebelum itu. Oh iya. Enak suarane lho. Ngono pele. Di pinggir rel. Ya. Jadi selain batagor ada menu baru. Tahu Ada gejrot. tahu gejrot. Nah, kawan-kawan Semen Gusti harus coba. Saya sudah mencoba keduanya. Mantep banget Jack. Amin. Batagornya Alhamdulillah. mantep banget. Apa meneh ditambahi jeruk nipis. Jeruk Karena limau. masake nganggo Limau. donga, masake nganggo. Mas Santo wis ngrasake dereng. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, luar biasa, Mas. Nah, baik. Ini Mas Erik, setelah hijrah, kira-kira visi misi hidup ke depannya jenengan ini ada nggak? Apa kira-kira untuk membersamai hijrahnya jenengan ini setelah hijrah? Ya gini Mas. Ya kulo pengennya untuk pribadi kulo dan terutama keluarga, teman-teman dekat, pokoknya teman-teman semua kulo pengen ngajak iku apa? Pengen ngajak sinau, ngajak ngaji. Ngajak teman. Ngajak Nggih, ngaji, Mas. walaupun kulo dhewe terus terang ijek ikro Mas kulo Mas. Cik Ikro, Mas. Masih ikro bener. Ikro berapa? Ikro 3. Alhamdulillah. Wis pirang tahun Mas Ikro dulu, Mas? Udah lama kulo tak pertama karo jenengan tahun 2016 apa itu lah. 2016 saiki Cik Ikro itu lho. Digejlek terus. Alhamdulillah. Ijek istiqomah, Mas. Nggih, alhamdulillah. Masya Allah. Nek Mas nggih. Ya, ngajine nang ngendi, Mas? Enten Baron cilik Ten Baron cilik nggih. pokoknya nek Istiqomah. mau bergabung nom tua Nur gede cilik Hasanah. Istiqomah. monggo gitu. Nggih. Setiap Selasa itu TPA. Heeh. Bareng-bareng dari gede sampai lansia lanang wadon Ada ya. ada. Terus kalau untuk kajian fikih setiap Kamisnya. Alhamdulillah. Monggo. Habis Pak Daisa. Seniman atau teman-teman yang mau belajar ngaji Iqra sing wis gerang-gerang urung iso maca Al-Qur'an coba enek ra iki. Enek to kae to. Saya sih gini. Rasa isin sinau Aku Al-Qur'an. sing ndung iso siji. Apa, Mas? Maca atine plendre. Ya, kebanyakan teman-teman remaja itu nggak mau ngaji karena isin. Nah, Iya, Mas bener. ngaji ki TPA cah cilik ndek ben. Wah, salah, Cek. Salah. Jadi ngaji ki kuncine dalane menuju surgane Allah ki ya kowe kudu ngaji, kudu ngerti piye carane kan gitu ya. Iya, Mas. Dan arep bertakwa, arep mengamalkan apa yang diperintahkan Allah sama apa ya? Istilahnya meninggalkan apa larangannya Allah. Nak kowe ora ngerti syariat itu terus piye nek ora ngaji. Gabluk no wis kena. Nah, di Islam wis lebih modern loh Mas. Piye, Mas? Sebelum ada WhatsApp tuh Quran itu sudah WA dulu. Wausan Al-Qur'anmu. Masya Allah. WA. Nah, belajar dari mulai baca Al-Qur'an, kemudian mentadaburi ya Tat ya. Tadaburi. Nek wis iso maca Al-Qur'an ya ditingkatke, ditadaburi. Insyaallah kaya Mas Santo mau, urung iso maca Al-Qur'an iki kon mentadaburi yo ayat kursi ya Mas ya. Akhirnya keder atine terus bambung. Syahadat. Syahadat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya ke Mas Santo. Nah, kira tadi udah tanya ke Mas Erik visi misinya setelah jadi mu'alaf dan sekarang sudah berlapis-lapis ujiannya ini apa Mas? Kira-kira. Intinya itu saya alhamdulillah sekali. Ya, berterima kasih dulu sama seniman Iling Gusti yang nek basa Jawa niki gelem ngadai bentukan kaya aku ngene iki. Saya jujur sekarang sering absen karena saya sering banyak di Boyolali karena saya sering dikontrol oleh Pak Plende. Ngaji rong deh dengan bahasanya dia. Masya Allah. Ya insyaallah wis tat aku ngono di bojoku dhewe luwih galak timbang kowe aku ya ngono. Jadi terus saya pengen punya karena saya tulis lagu itu karena pengalaman juga. Lagu apa Mas? Ayo ngaji. Oh, Ayo Ngaji. Jadi Ya. Ayo ngaji itu
karena dengan satu alasan yang saya alami juga. Setelah saya Islam tuh dulu perkiraan saya tuh golek konco salat ki gampang, Mas. Perkiraan saya. Terus Perkiraan saya ya. Kan kudune Islami kan luwih akeh, golek salat iki sak cek-ceke mesti gelem. Lah kok ngejak konco, "Sik, kathokku urung tak kumbah." Kuwi ngejak salate alasane kaya ngono. Neh, kowe dhisik wae aku tak keri lah. Terus nek aku kon dhisik mlakuku karo sapa? Nah, terus intinya itu. Jadi terus saya ngomong sama orang itu, kowe aja ngaku wong Islam le yen ra gelem salat. Kowe lunga ka Islam wae, ngregeti Islam. Masya Allah. Wis. Jadi saya juga pengen teman-teman yang sudah Islam berbahagialah jadi orang Islam. Karena Islam itu kita Allah sendiri yang memilih. Jadi bukan kita yang memilih. Kalau sudah Islam dari kecil. Gitu. Itu kalau Islam dari kecil kan ya alhamdulillah ya kita Harusnya semua berbangga harus karena berbangga. hitungannya coro-coro kunci swarga wis dicekel kok. Wis ya. Nah, gitu. Jadi Kowe kalau wis Islam kecilik ning ngrasa sadar ternyata. jadi ojo nek kon salat ku ojo alasan. Nek iso ki salat nek iso langsung ya salat yo gitu loh. Jadi kayak Ngono. gaspol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ojo kok nek dijak mangan tok gaspole tadi. Jadi derajatnya padakno karo nek kowe dijak mangan kancamu. Nah, jadi gitu karena ora salat pisan kuwi tetep kowe dosa. Nek kowe ora mangan pisan kan ra apa-apa. Nah, iya. Ijik iso dijoli manganku. Nek salat mbok lumpati. Lah apa kuwi jurang kok mbok lumpati. Malah sok ora iso mangan ya sok. Malah ra iso mangan kowe sesuk karena salat itu kalau dalam prinsip hidup saya, salat itu adalah solusi. Jadi makanya saya ciptakan lagu itu ayo ngaji ben uripmu langgeng sejati. Jadi insyaallah Masya Allah. dengan ngaji insyaallah kita nanti dipertemukan di surganya Allah. Masya Allah. Amin amin. Itu, jadi Alhamdulillah. Dan saya juga semoga seniman Eling Gusti ini semakin mengajak teman-teman seni. Jadi tetap bermusik karena Amin. saya taren sama Plende, Pak. Iki dangdut ning kita cari segmen sing wong gelem iso nampa kan musik modelnya congdut ngene iki. Betul, betul. Gawe congdut ning sing berdakwah. Mantap. Nah, jadi kita mengingat pada ragunya Bang Haji Roma Irama kan dangdut juga, tapi dia dakwah. Jadi Iya. pandanglah musik dengan mata hatimu, dengan mata lahirmu. Nek menikmati musik dengan mata hati, engkau tetap katut wis kowe. Jadi kita bisa menikmati musik itu dengan cara pandang kita yang positif. Betul. Jadi gitu. Jadi kembali kita jangan pandang dangdutnya karena memang macam-macam kan lagu-lagunya itu macam-macam. Jangan pandang biduannya karena itu kembali ke orang yang membawakannya sebetulnya. Musiknya itu enggak salah. Maksudnya Cuman tinggal wadah kita yang membuat musik itu bermanfaat, iso dadi musik siar piye melalui seniman Eling Gusti ini insyaallah jadi suatu komunitas yang besar bahkan mendunia. Dan itu saya pengen semua konco-konco seni sing durung ngerti dalan mulih rene gitu loh. Insyaallah. Mulya ning Al-Qur'an, aja mulih ning ndi-ndi. Sinau bareng-bareng. Ya, buku primbon masakan itu ora ono apa-apane timbang Al-Qur'an. Kowe maca primbon masakan urung tentu maca Qur'an. Nek maca Qur'an kowe mesti iso masak. Karena kita sudah punya intinya buku itu gitu loh. Mergo Quran kuwi wis dinulis pasti dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahannya. Dan itu Allah sendiri yang menjaga. Allah. Gitu. Jadi saya pengen makanya saya berpesan, kowe rasa dadi wong Islam yang ra salat, yang ra iso ngaji. Itu tok. Jangan mengakui Islammu, gantian KTP-mu dadi liyane wae. Ngebak-baki. Bak-baki ngreget-ngregeti. Nah, wis. Daripada monggo pencitraan, wis rasa dadi Islam nek ora iso ngaji karo ora gelem salat. Baik. Gitu. Baik, Masya Allah. Mas Santo. Jadi pesannya, wes ayo ngaji, ayo sholat. Ya. Saiso-isoe dilakoni sik, nak ora iso golek guru sing nuntun. Yes. Nah, Nah, aku dituntun terus Mas. Orang gembos jane ini dituntun. Insya Allah kalau teman-teman mau Insya Allah ya, teman-teman kalau mau belajar baca Al-Quran, mulai dari Iqra, bareng-bareng di kajian Seniman Eling Gusti setiap malam apa ya? Rabu. Malam Rabu, malam Jumat sama malam Jumat. Jadi kalau Selasa malam itu kita belajar Iqra, belajar Al-Quran, cara bacaan. Kemudian kalau Kamis malam atau malam Jumat itu kita belajar fikih bersama-sama. Datang ke Masjid Nurul Hasanah
di Baron Cilik ya. Apa? RW 6 ya, Baron Cilik RW 6. Kita bareng-bareng rasa isin-isin wis tenan. Isine dihilangi sik. Sing nom-nom, sing tua-tua, rung iso ngaji, ora rasa isin. Ten mriko nggih enten sing 70 tahun nembe ajar. Nggih enten. Sing nom-nom mas-mas iki sing lagi baca Iqra ya ono, dadi bareng-bareng rasa isin. Sing cah cilik-cilik iki enek, bengi-bengi ya. Maca Iqra ya ono, ya toh. Jadi isine dihilangi sik. Ayo mangkat bareng deng rai gedek. Mulai sekolah, ya toh. Lah ngopo nek ora nganggo rai gedek isin kok Nelusupi lho, Ndek. Rai gedek nelusupi lho, Ndek. Tenan ya? Ora Mas. Isin to. Nelusupi kancane iku ya. Marahi loro koncone. Ya. Intinya itu ya. Saya ajak-ajak sama teman-teman, ayo. Kalau malu ke Baron Cilik bareng-bareng ya nanti bisa jabri teman-teman Seniman Gusti siap bantu nggih. Secara privat yo mulai Iqra ning omahe sapa ora apa-apa. Kita siap insyaallah nggih bisa, semuanya Mas. nggih. Kemarin aku juga sama Mas Bude itu loh. Mas Bude ya Diajari Iqra ya karo Mas. kalau misal ada yang pengen belajar kok malu apa piye insyaallah beliau mungkin sama sinten moro neng omahe gas siap Allah, gas. luar biasa. Ya. Ini Asal terjangkau tetap gas. Teman-teman Seniman Gusti ya Mas. Iya, Mas. Baik, Mas. Terima kasih Mas Erik sama Mas Santo. Mas, terakhir ya Mas ya? Ya, Mas. Ya wes. Baik, teman-teman Seniman Gusti, ini segmen terakhir kita. Masya Allah. Mau nggak dilanjut besok? Mau dong. Mau ya? Gaspol. Ini ngangkringannya lanjut. Atau mau live? Ada orang banyak, oh ini masa COVID ya Mas ya? Enggak, insya Allah kita tetap terbatas. Teman-teman bisa lihat di channelnya Seniman Eling Gusti untuk bincang-bincang dengan berbagai macam kisah tentang hijrah, tentang mu'alaf, tentang yang lainnya. Nanti tokoh-tokoh yang bisa kita ajak sharing bersama dengan Seniman Eling Gusti. Baik, sekian dari kami Seniman Eling Gusti. Kalau ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Santo. Ayo kanca kabeh padha budal ngaji yen kepengin uripmu langgeng sejati aja padha endo yen pengen uripmu mulya ngaji kuwi sranane swarga Allah kang suci senadyan tetep nanging krasa padang iki ngaji kuwi dadi cahyane ati sedina ora ngaji urip kosong tanpa isi ayo kanca kabeh padha ngaji ora ana wacan sing bisa nentremke ati merga Quran kuwi wis dinulis mesti isi Quran kuwi kalame sang ilahi ora bakal kelo yen sedaya ngaji kasuwargan kuwi seranane mung ngaji Quran kitab suci pepadang sejati monggo sami ngaji niatan kang suci ora ana swarga yen tanpa ngaji Allahu Akbar la ilaha
sholli ala Muhammad. Senadyan peteng nanging krasa padang iki, ngaji kuwi dadi cahyane ati. Sedina ora ngaji urip kosong tanpa isi. Ayo kanca kabeh padha ngaji. Ora ana acan sing bisa nentremke ati. Merga Quran kuwi wis nulis pesti. Isi Quran kuwi kalame Sang Ilahi. Ora bakal keloyen sedaya ngaji. Kasuwargan kuwi seranane mung ngaji. Quran kitab suci pepadang sejati. Monggo sami ngaji niatan kang suci. Ora ana swarga yen tanpa ngaji.